Kita lanjut guys, peristiwa ini merupakan kejadian yang kejam dan mengerikan, khususnya bagi para pengikutnya yang baru saja merasakan 10 hari kedamaian, kegilaan dan ketakutan yang mereka rasakan 10 kali lipat dari yang pernah mereka alami sebelumnya. Saraf mereka sudah tegang hingga batas maksimal. Tidak lama setelah gempa dahsyat itu, akhirnya ada pembelot. Tidak banyak yang membelot, hanya satu orang, dan bukan orang penting, hanya murid biasa, yang bergabung dengan Sekte Raja Hantu kurang dari 3 tahun, dan Sekte Raja Hantu adalah salah satu cabang sekte jahat, terlebih lagi ini adalah kediaman pemimpin sekte suci, berbagai hukuman berat dari sekte jahat, bagaimana mereka bisa melewatkannya? Pembelot itu segera ditangkap dan dibawa kembali, lalu dihukum berat. Namun bayang-bayang gelap dan suasana menyesakkan yang menyelimuti setiap orang dari mereka, tidak dapat dihapuskan. Tidak tahu sejak kapan, mereka menjadi pendiam, Sekte Raja Hantu yang besar menjadi sunyi senyap, para pengikutnya menghindari untuk berbicara. Tujuan dari jalur kultivasi, cukup membuat seseorang terpesona dalam keadaan tercekik tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya digerakkan. Dalam skenario seperti itu, sang pemimpin sekte, Raja Hantu yang selalu menempatkan sekte sebagai prioritas utamanya, tetap saja terdiam, setelah menimbulkan ketakutan di antara para pengikutnya dengan mengeksekusi pembelot dengan cepat, ia tetap menyendiri dan misterius, tak seorang pun tahu apa yang dipikirkan oleh penguasa yang pernah cerdik dan ahli strategi yang brilian ini, apakah ia juga gila karena kekuatan yang mengerikan itu, atau apakah ia sedang merencanakan suatu rencana besar. Namun, tidak seorang pun tahu. Tetapi Ghostly jelas merasakan energi aneh ini. Sejujurnya, selama seseorang sedikit berpikiran jernih dan memiliki sedikit kecerdasan, dapat mengetahui dengan sangat jelas, kekacauan abnormal di sekte tersebut, hanya saja Ghostly tanpa sengaja telah melakukan sesuatu terhadapnya. Baginya, Biao adalah yang utama. Dan sekarang yang paling penting adalah, kekuatan misterius itu yang meletus setiap kali berada di saat yang paling kritis, dan sebelum kembali, ia belum pernah merasakan kekuatan ini, kekuatan yang begitu jahat dan mengerikan, sepertinya itu bukan kekuatan dari dunia fana. Hanya saja, setelah dia diam-diam mencari di sekujur gua, selain tanah yang penuh retakan dan retakan, dia tidak menemukan apapun. Hanya meninggalkan satu tempat, dia tidak menggeledah kediaman Raja Hantu. Tetapi, sebelum dia sempat memikirkan rencana untuk mencari tempat itu, seseorang telah datang untuk mencarinya. Karena gempa bumi dahsyat hari itu yang menyebabkan banyak batu berjatuhan di koridor, Ghostly yang tinggal di ruang batu sedingin es ketika dia tidak sedang menyelidiki secara diam-diam. Bahkan jika dia keluar, dia akan bergegas kembali karena takut gempa bumi lain akan menyebabkan batu berjatuhan dan melukai Biao, itu akan menjadi kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Saat ini di Sekte Raja Hantu, jelas bukan tempat yang aman lagi, Ghostly memikirkan bahayanya dan pergi mencari Raja Hantu. Mengenai putrinya, Raja Hantu tentu saja tidak berani mengambil risiko. Tetapi dalam waktu sesingkat ini, ia tidak dapat menemukan tempat yang cocok untuk menampung Biao. Tubuh Biao telah tertidur selama 10 tahun dan tidak dapat dengan mudah dipindahkan dari panggung es. Dan mereka masih membutuhkan waktu untuk menemukan tempat yang dingin dan kering di luar Sekte Raja Hantu. Tanpa pilihan lain, meski Hantu Li gelisah namun ia hanya bisa menunggu, Raja Hantu mengirim lebih banyak orang untuk mencari tempat yang cocok dan Hantu Li tetap berjaga di samping Biao siang dan malam. Ruangan dingin itu memang berbeda dengan ruangan lainnya. Beberapa hari ini, retakan pada dinding diperbaiki dalam waktu sesingkat mungkin, bahkan pintu batunya pun diganti. Dibandingkan dengan tempat lainnya, ruangan dingin itu tidak begitu rusak. Ghostly menyandarkan punggungnya pada panggung es, duduk di lantai, matanya menjelajah sekeliling ruangan. Xiao Hui berjongkok di sampingnya, tampak agak patuh, tangannya memegang beberapa buah liar dan sibuk mengunyahnya. Pada hari-hari biasa, Hantu Li tidak akan membawa Xiao Hui ke dalam kamar. Tetapi karena situasi khusus saat ini, ia harus berjaga di samping Biao sepanjang hari dan tidak dapat kembali ke kediamannya. Ia juga curiga dengan kekuatan aneh di gunung itu dan tidak ingin membiarkan Xiao Hui berkeliaran sendirian. Oleh karena itu ia membawanya bersamanya. Udara dingin berwarna putih naik perlahan dari peron di belakangnya, bagaikan kabut yang melayang di udara. Ghostly diam-diam memperhatikan asap bening itu, pandangannya pun menjadi kabur. Pada saat itu, pintu mengeluarkan suara rangan pelan lalu terbuka.
Karena pintu itu baru saja diganti, suaranya agak asing. Sosok hitam berjalan masuk dengan tenang. Itu adalah Tuan Hantu. Ghostly meliriknya, tidak berbicara. Pintu tertutup di belakang Tuan Hantu, menghalangi dunia luar. Tuan Hantu melangkah maju perlahan, tetapi tidak mengatakan apapun kepada Hantu Li. Ia malah melirik Biao sebentar lalu berkata, Nona Biao berubah menjadi seperti ini. Tanpa disadari, sudah 10 tahun berlalu. Wajah Ghostly tiba-tiba menegang, menatap tajam ke arah Tuan Ghost. Tuan Ghost di balik kerudung hitamnya, tidak tahu seperti apa ekspresinya tetapi dari gerakan tubuhnya, dia tampak tidak menyadarinya. Perlahan, Hantu Li mengalihkan pandangan ke arah Biao, melihatnya tersenyum tipis, hatinya tiba-tiba menegang, ekspresi putus asa terpancar dari wajahnya. Tuan Ghost melihat ekspresi Ghostly, kilatan aneh tampak samar di matanya, berhenti sejenak lalu berbalik menghadap Ghostly, berkata, apakah Anda ingin menyelamatkan Nona Biao? Ghostly mendongak ke arah Tuan Ghost namun tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, dengan acuh tak acuh berkata, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakanlah. Tuan Ghost tampaknya tidak mempermasalahkan sikap dingin Ghostly, katanya. Meskipun ada beberapa kejadian aneh hari itu ketika astrolabe itu memperlihatkan kekuatannya, situasinya menjadi kacau. Tetapi saya berpikir dengan hati-hati setelah itu, masih belum sepenuhnya sia-sia menggunakan astrolabe untuk menyelamatkan Nona Biao. Wajah Ghostly bergerak, dia berdiri, Xiao Hui melihat tuannya bergerak, mengibaskan ekornya dan melompat 2 kali, memanjat dan duduk di bahu Ghostly, lalu menggigit buah di mulutnya dan menatap Tuan Hantu. Di bawah tatapan Ghostly dan Xiao Hui, satu manusia dan satu monyet, Tuan Ghost berhenti sejenak lalu melanjutkan, menurutku, astrolab ini adalah benda suci kuno yang telah lama hilang di bumi namun tidak pernah muncul sebelumnya, ini bukanlah benda yang remeh. Ghostly terkejut, benda suci kuno. Tuan Hantu mengangguk dan berkata, menurut legenda kuno, berbagai dewa langit hanya mewariskan beberapa harta karun langka di zaman kuno, dan memiliki kekuatan ilahi yang tak terbayangkan, itu bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan atau dipahami oleh manusia, dan harta karun ajaib astrolab ini, seharusnya menjadi salah satunya. Dia berhenti sebentar, melirik Ghostly, melihatnya mengerutkan kening tetapi mendengarkan dengan penuh perhatian. Cadar Tuan Ghost sedikit bergeser, berkata lagi, dalam legenda, astrolab ini adalah harta yang langka dan tak terduga, memiliki kebenaran langit dan bumi, mengandung misteri tak terbatas, mampu memecah yin-yang, menenangkan jiwa, mengorek fenomena astronomi, beberapa orang kuno bahkan mengatakan itu bisa memahami penciptaan, membalikkan sebab, akibat dan takdir, itu benar-benar senjata surgawi yang sangat langka. Petik 2. Pikiran Ghostly berpikir cepat, hari itu di kuil Tianyin, Pu Hong, Pude kedua guru itu juga mengucapkan kata-kata yang mirip. Walaupun sebagian isinya berbeda tetapi jelas ini adalah benda yang luar biasa. Mungkinkah Tuan Ghost benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Biao? Dengan pikiran itu, tubuhnya bergetar, melangkah maju, dan berkata, Tuan, tolong selamatkan dia. Tuan Ghost bergerak sedikit, menghindari anggukan Ghostly, dan berkata dengan acuh tak acuh, Nona Biao adalah putri kesayangan kepala sekte Raja Hantu. Saya telah menerima belas kasihan yang besar dari kepala sekte, jika saya dapat menyelamatkannya, saya tidak akan mundur dari tugas saya. Tapi, dia berhenti sejenak, Ghostly merasa cemas, lalu berkata, Tuan, jika Anda punya sesuatu, silakan bicara. Tuan Hantu terdiam sejenak lalu berkata, saya baru saja mengatakan, ini adalah senjata dewa kuno, misterius dan tak terduga. Kemampuan dan kekuatannya, saya harus mampu memahaminya dan kemudian menyembuhkan Nona Biao. Ini adalah berita yang sangat bagus, Ghostly setelah mendengarnya, malah bereaksi aneh, bukan kegembiraan yang berlebihan, dia mengalihkan pandangannya dari Tuan Ghost, berbalik ke arah panggung es, setelah beberapa saat, dia perlahan berbalik, ekspresinya acuh tak acuh, matanya samar-samar memiliki pandangan mengejek dan waspada, dengan acuh tak acuh berkata, kalau begitu, yang dimaksud Tuan adalah. Tuan Hantu terdiam sejenak, lalu berbicara terus terang, saya butuh waktu untuk memahami misteri mendalam dari astrolab ini, jika Anda percaya kepada saya dan juga ingin menyelamatkan Nona Biao, maka mohon pinjamkan astrolab ini kepada saya untuk sementara,
begitu saya memahaminya, saya pasti akan segera kembali untuk menyelamatkan Nona Biao. Bibir Gosli bergerak sedikit, seringai dingin perlahan terungkap, matanya juga berubah dingin, perlahan berkata, lalu bagaimana jika aku tidak mempercayaimu? Tuan Gos tercengang, sesaat tampak terkejut, tidak tahu harus berkata apa. Gosli berkata dengan dingin, hari itu di puncak Tongtian Bukit King Yun di luar aula leluhur pendiri, tetua itu jelas mengenalmu dengan baik, kamu membunuhnya tanpa berkedip, di antara kita juga pernah bertarung beberapa kali, apakah kita punya niat untuk membunuh, kita tahu dengan jelas di hati kita. Jika menurutmu, benda suci ini benar-benar luar biasa, pertama-tama benda ini menyangkut masalah besar menyelamatkan Biao, kedua ini bukan milikku, bagaimana aku bisa mempercayakan ini padamu dengan mudah? Tuan Hantu mencibir dan berkata, jadi sepertinya Nona Biao tidak lagi penting di hatimu. Di hadapanmu ada harapan untuk menyelamatkannya, dan kamu lebih memilih menyerah. Gosli mendengus dingin dan berkata, ingin aku menyerahkan ini padamu, itu tidak mungkin. Tuan Hantu merentangkan tangannya dan berkata, oh, tidak mungkin. Gosli terdiam sejenak, lalu berkata, aku punya rencana, yaitu menyusahkanmu. Dia melirik Tuan Gos, mengerutkan kening dan ragu sejenak, akhirnya melembutkan nadanya dan berkata, itu untuk menyusahkan Tuan sebentar, akan bisa mempelajari harta karun itu dan juga meringankan kekhawatiranku, tidak yakin apakah Tuan bersedia mendengarkan. Tuan Hantu berkata dengan nada, oh, apakah ada solusi seperti itu, silakan bicara. Gosli berkata, harus merepotkan Tuan untuk tidak nyaman, untuk mempelajari astrolab di ruang es ini. Tuan Hantu tercengang, lalu berkata, apa? Gosli berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja, saat melakukannya, aku akan berada di samping Tuan, atau jika Tuan merasa tempat ini tidak cocok, aku juga bersedia membiarkan Tuan memilih tempat lain, asalkan aku harus berada di sampingnya. Tuan Gos menatap Gosli, matanya berbinar, Gosli tetap tenang tetapi matanya tegas, jelas dia tidak mau mengalah lebih jauh. Tuan Gos terdiam, berbicara perlahan, tolong biarkan saya mempertimbangkan ini sebentar, saya akan berbicara lagi dengan Anda. Setelah selesai bicara, dia menoleh dan melirik Biao, lalu tiba-tiba berkata, tetapi penderitaan yang dialami Nona Biao selama 10 tahun ini sungguh tidak kecil, kamu sendiri yang harus memikirkannya dengan saksama. Gosli mendengus dingin, jejak kesedihan melintas di matanya tetapi matanya masih tajam dan jernih, berkata, tidak perlu kamu sebutkan, aku menyadari hal itu 100 kali lebih dari kamu. Tuan Gos mengangguk, berbalik, membuka pintu dan pergi. Melihat sosok hitam itu menghilang dari pandangan, pintu tertutup dengan suara gemuruh, Gosli diam-diam berbalik, duduk di samping peron, menatap wajah Biao dalam-dalam, setelah beberapa saat, dia terdengar bergumam, Biao, jangan salahkan aku benar-benar tidak punya pilihan selain melakukan ini. Tuan Hantu setelah meninggalkan ruangan, berdiri di luar sejenak, terowongan di luar masih sepi tetapi untuk beberapa alasan ketika melihatnya sekarang, udara aneh seakan-akan merasukinya. Tuan Hantu memperhatikan koridor yang kosong itu sejenak, lalu berbalik dan berjalan ke sisi yang lain, langkah kakinya sunyi, dalam keheningan yang aneh ini, tak ada suara apapun, seperti penampakan. Semakin ia melangkah, terowongan itu makin gelap. Tuan Hantu berpakaian serba hitam, tampak cocok dengan suasana di sana. Dari jauh, ia tampak perlahan-lahan menyatu dengan kegelapan. Ia terus berjalan. Tiba-tiba ia berhenti, melihat ke depan, di depannya, ada sebuah sudut di terowongan yang menuju ke arah lain, sudut itu tidak terang, tampak paling gelap, dan di sudut yang gelap itu, tampak ada sosok yang berdiri di sana. Tuan Hantu menatap sosok itu dalam-dalam, lalu berjalan perlahan. Dalam kegelapan, orang itu bergerak, terdengar suara berat, bagaimana? Tuan Hantu menggelengkan kepalanya tanpa suara, berkata, dia menolak memberiku harta karun itu. Sosok itu membeku sesaat, tampak terkejut, lalu entah mengapa tampak marah, melangkah maju dengan tiba-tiba, berkata, jangan bilang dia benar-benar tidak peduli dengan keselamatan Biao lagi. Tuan Hantu menggelengkan kepalanya dan berkata, kau tahu karakternya, Nona Biao adalah orang yang paling penting baginya, hanya saja kulihat dia tidak percaya padaku dan menolak menyerahkan harta karun itu untuk kupelajari. Bayangan itu mendengus, lalu berjalan keluar perlahan.
Itu adalah Raja Hantu. Wajahnya dingin. Dia berkata, karena dia menolak menyerahkan harta karun itu, dan formasi darah kita belum lengkap, untuk saat ini tidak bijaksana untuk berselisih dengannya. Apa yang harus kita lakukan? Tuan Ghost berkata dengan acuh tak acuh, Ghost Lee masih peduli pada Nona Biao, jadi dia memberiku sebuah syarat. Raja Hantu terkejut, lalu bertanya, apa syaratnya? Tuan Hantu mendesah pelan dan berkata, dia bisa meminjamkan harta karun itu kepadaku untuk dipelajari, tetapi dia harus ada di sekitar saat aku melakukan itu. Raja Hantu langsung mengerutkan kening, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kita ingin mengambil harta karun itu untuk melepaskan kunci Qian Kun di kuali dan formasi darah. Kalau dia harus terlihat, bagaimana kita akan menggunakan kekuatannya? Tuan Hantu tertawa getir dan berkata, itulah bagian yang sulit. Raja Hantu terdiam, tidak berbicara. Tuan Hantu berpikir sejenak, berkata, saya sarankan, mungkin kita bisa mengambil harta karun itu dan memeriksanya terlebih dahulu. Senjata kuno itu memiliki misteri yang tak terbatas, mungkin kita benar-benar dapat menemukan cara untuk mengaktifkan kunci Qian Kun di luar angkasa, sebelumnya kunci Qian Kun bereaksi terhadap astrolabe dari jarak yang jauh juga. Raja Hantu mengangguk dan berkata, menurutku itu satu-satunya solusi untuk saat ini. Tuan Hantu berbalik dan melangkah maju, berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu saya akan pergi dulu untuk bersiap. Tunggu, suara Raja Hantu tiba-tiba terdengar dari belakang. Tuan Hantu berhenti sejenak, menoleh dan menatap Raja Hantu, berkata, apakah ketua sekte masih punya masalah? Tatapan mata Raja Hantu tiba-tiba berubah tajam, menatap Tuan Hantu cukup lama, lalu berkata perlahan, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu. Tuan Ghost berkata, kepala sekte, silakan bicara. Wajah Raja Hantu tampak acuh tak acuh, tetapi matanya tampak bingung setelah berkata dengan tegas, aku bertanya kepadamu, astrolab kuno, selain dapat melepaskan Qian Kun Lock, apakah juga mungkin menyelamatkan Biao? Tuan Hantu terdiam, lalu setelah beberapa lama perlahan berkata, saya tidak yakin, saya harus memeriksa harta karun itu dulu sebelum saya tahu. Bibir Raja Hantu bergerak, lalu melambaikan tangannya, dan berkata pelan, aku mengerti, kamu boleh pergi. Tuan Hantu menangkupkan tangannya ke arah Raja Hantu, lalu berbalik dan pergi. Raja Hantu ditinggal sendirian dalam terowongan itu, lama sekali tak bergerak, kegelapan merasuki dengan tenang, dengan lembut menelan sosoknya yang menyendiri ke dalam bayang-bayang. Tak lama kemudian, selain kegelapan yang membentang, sosoknya tak terlihat lagi. Hantu Li duduk dengan tenang di dalam ruangan yang dingin, punggungnya bersandar pada panggung batu, Xiao Hui berbaring di samping kakinya, kepalanya tertidur lelap di pangkuannya. Ruangan batu itu sunyi, begitu sunyi sehingga orang hampir bisa mendengar detak jantung mereka sendiri. Ghost Lee tampak acuh tak acuh tetapi matanya berkilat, samar-samar ada sedikit kecemasan di dalamnya. Sudah sehari sejak Tuan Ghost menyarankan untuk mempelajari astrolab tetapi sosok hitam itu tidak muncul lagi. Ghost Lee mulai merasa gelisah, terutama ketika sudut matanya melihat Biao berbaring di peron. Kesedihan di hatinya semakin kuat. Dia bahkan sempat berpikir untuk mengabaikan semua kehati-hatian demi menyelamatkan Biao. Namun tepat pada saat itu, sebagai balasan atas malam tanpa tidurnya, pintu kamar berderit lalu terbuka, sosok hitam Tuan Hantu muncul dan perlahan masuk. Suara pintu bergemuruh, dalam dan keras, juga membangunkan Xiao Hui yang sedang tidur. Xiao Hui membalik tubuhnya, merangkak dari lantai, menggaruk kepalanya, matanya masih setengah tertidur. Setelah beberapa saat ia perlahan-lahan menjernihkan pikirannya, menggertakkan giginya pada Tuan Hantu dan kemudian memanjat Hantu Li yang sudah berdiri, tampak seperti sangat tidak senang dengan Tuan Hantu karena mengganggu tidurnya. Namun Ghost Lee tidak menunjukkan ketidaksenangan yang sama, malah dia diam-diam menghela napas lega, tersenyum tipis, dia menatap Tuan Ghost, dan bertanya sederhana, bagaimana? Tuan Hantu tentu saja bukan orang yang banyak bicara, dia langsung menjawab, akan kulakukan sesuai dengan apa yang kau katakan sebelumnya. Ghost Lee mengangguk, melihatnya melihat sekeliling dan tiba-tiba berkata, tapi. Ghost Lee terkejut dan berkata, tapi apa? Tuan Ghost berkata, tapi saya khawatir akan lebih baik jika kita mengubah lokasi. Ghost Lee mengerutkan kening dan berkata, kenapa? Tuan Ghost berkata dengan acuh tak acuh, ruang dingin ini adalah tempat Nona Biao beristirahat,
ada kejadian aneh ketika astrolabe diaktifkan beberapa kali. Jika kita mempelajarinya di sini, bukankah itu akan merugikannya? Gosli terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan dan berkata, benar sekali, memang kita harus pindah ke tempat lain. Ia menatap Tuan Gos, lalu berkata, mungkinkah Tuan sudah punya rencana? Tuan Hantu tersenyum dan berkata, karena saya sudah memutuskan sebelum datang ke sini, tentu saja saya sudah memikirkan semuanya. Ikuti saja saya. Sambil berbicara, dia berbalik dan keluar dari ruangan. Gosli menoleh dan melirik Biao yang sedang berbaring di peron, lalu berkata dengan lembut, Biao, beristirahatlah dengan tenang, aku pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Biao berbaring diam di sana, tersenyum dalam kedamaiannya. Hantu Li diam-diam menatapnya sejenak lalu berbalik, menarik napas dalam-dalam dan melangkah keluar. Pintu batu itu perlahan tertutup di belakangnya. Hantu Li menatap sosok hitam itu, berkata, si kikir, tolong pimpin jalannya. Tuan Gos tertawa pelan, suara itu terdengar aneh. Gosli tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, meskipun dia pernah mendengar nada suara Tuan Gos sebelumnya dalam percakapan mereka, tetapi untuk beberapa alasan hari ini, dia merasa sangat kesal. Tuan Hantu memberi isyarat kepada Hantu Li, lalu berbalik dan berjalan masuk ke dalam gunung. Hantu Li mengikutinya dari belakang, Xiao Hui di bahunya, tidak lagi mengantuk, mengamati sekeliling, terutama pada retakan yang makin dalam dan tebal seiring mereka berjalan. Keduanya berjalan di dalam terowongan, tidak ada orang lain yang terlihat, langkah kaki bergema di ruang kosong. Setelah beberapa saat, Gosli tiba-tiba berbicara, apakah Tuan melihat retakan di sekitarnya? Tuan Hantu tampak tertahan sejenak, tetapi tidak berhenti atau berbalik, terus berjalan maju, pada saat yang sama berbicara dengan tenang. Ini sangat jelas, tentu saja saya telah melihatnya, tetapi tidak yakin mengapa wakil ketua sekte tiba-tiba menanyakannya. Langkah Gosli juga tidak berubah, tetap mengikuti Tuan Gos di depan. Namun tatapannya berbinar saat melihat retakan itu, lalu beralih ke punggung Tuan Gos, berkata, saya sudah 10 tahun berada di sekte Raja Hantu. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tuan sudah berada di sekte Raja Hantu lebih lama dari saya. Pengetahuannya luas, mungkin Anda bisa memberi saya pencerahan. Tuan Gos tiba-tiba berhenti, sosoknya tampak membeku dan Gosli juga berhenti pada saat yang sama. Diam-diam mengawasinya, terowongan redup itu sepi, hampir hanya kegelapan yang menyelimuti, perlahan berkumpul di sekitar Tuan Gos. Tuan Gos terdiam cukup lama sebelum berbalik dan menatap Gosli. Gosli berdiri di belakangnya, tidak menghindar sama sekali, menatap langsung ke matanya. Tuan Hantu di balik cadarnya, ekspresinya samar tapi matanya cerah, hampir tidak cocok dengan kegelapan di sekelilingnya. Suaranya dalam, tenang dan tenang, berkata pelan, mau tanya wakil ketua sekte, kenapa dari sekian banyak orang di sekte Raja Hantu, Anda yang bertanya padaku? Gosli menatap matanya, berkata, jelas karena aku tahu pengetahuan Tuan adalah yang terbaik di sekte Raja Hantu dan dengan tulus ingin berkonsultasi. Tuan Gos terdiam, menatap Gosli, melihat wajahnya yang acuh tak acuh, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah waktu yang lama, berkata, retakan ini sebelumnya disebabkan oleh beberapa gempa bumi yang terjadi dalam jarak 100 mil dari gunung. Gunung itu terguncang oleh gempa dan mengakibatkan retakan ini. Gosli menatap tajam ke arah Tuan Gos, matanya berbinar, dan berkata, jadi karena itu. Tuan Gos tiba-tiba bertanya balik, kalau bukan, menurut wakil ketua sekte mana? Gosli tidak berbicara, terowongan itu tiba-tiba menjadi sunyi dan membawa sedikit hawa dingin. Tuan Gos tiba-tiba memiliki persepsi yang salah. Di sekitar Gosli, entah sejak kapan, ada kegelapan yang diam-diam berkumpul di sekitar pemuda itu. Setelah beberapa saat, Gosli berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya meminta nasihat dengan tulus dan tidak punya maksud lain. Karena Tuan berkata begitu, maka begitulah adanya. Tuan Gos menatap Gosli dalam-dalam, perlahan berbalik dan terus berjalan, langkah kaki Gosli terdengar mengikutinya dari belakang. Dinding batu di terowongan di samping mereka, retakan besar menjulang tinggi yang saling bersilangan, seolah menyeringai buas ke arah mereka, melolong pelan. Kedua sosok itu perlahan terus berjalan lebih dalam, kegelapan di belakang mereka diam-diam mengepung mereka, menelan sisa cahaya terakhir. Tidak tahu berapa lama mereka telah berjalan, Gosli mengamati keadaan sekelilingnya, perlahan mengerutkan kening.
Akhirnya Tuan Ghost berhenti, berdiri di pintu masuk ruangan batu yang terpencil. Jelas dia telah memilih tempat ini. Namun alis Ghostly bahkan lebih rapat. Tunggu, tepat saat Tuan Hantu hendak membuka pintu ini, Hantu Li tiba-tiba berbicara, bukankah ini kamar ketua sekte Raja Hantu? Tuan Hantu perlahan berbalik dan berkata pelan, benar sekali, ini tempatnya. Ghostly mengerutkan kening dan berkata, kamu ingin mempelajari astrolabe di sini. Tuan Hantu mengangguk dan berkata, benar sekali. Ghostly menatapnya dengan dingin, berkata, ada beberapa ribu kamar di dalam gua, mengapa kamu harus memilih di sini? Tuan Hantu melirik ke arah Hantu Li, kilatan cahaya melintas di matanya, berkata, mengapa, apakah Anda merasa ada yang tidak pantas dengan pemilihan kediaman kepala Raja Hantu? Ghostly terdiam, sejujurnya dia memang tidak menemukan kejanggalan apapun di kediaman Raja Hantu kecuali karena dia sudah menyelidiki kemana-mana tentang kekuatan misterius itu dan hanya kediaman Raja Hantu saja yang belum digeledah. Sambil menatap pintu batu itu, Ghostly berkata pelan, tidak ada apa-apa selain ini kediaman Raja Hantu, haruskah dia setidaknya diberitahu? Tuan Ghost tertawa pelan, berkata, Anda tidak perlu khawatir, saya sudah memberitahu kepala sekte, setelah tahu itu untuk Nona Biao, tentu saja dia setuju. Mengenai mengapa saya memilih tempat ini. Kilatan di matanya berkelebat, dan berkata pelan, hanya karena sepi. Ghostly menatap Tuan Ghost, lalu tiba-tiba berkata sambil tertawa dingin, hanya karena sepi. Tuan Ghost tampaknya tidak menyadari makna tersirat dalam pertanyaan Ghostly, berkata, hanya itu. Ghostly tidak bertanya lagi. Tuan Ghost mengangguk, membuka pintu, gemuruh dalam yang familiar terdengar, pintu perlahan terbuka dan memperlihatkan interior sederhana. Ghostly mengikuti Tuan Ghost masuk, memandang berkeliling dengan santai, melihat lukisan-lukisan di dinding dan perabotan, masih sama seperti sebelumnya, tetapi Ghostly mengerutkan kening, menyadari sejenak bahwa dia tidak dapat mengingatnya. Kapan terakhir kali dia datang ke kediaman untuk mencari Raja Hantu? Raja Hantu tidak ada di sana. Tuan Hantu berbalik, menatap mata Hantu Li, dan berkata, Kepala Sekte Raja Hantu telah memberikan instruksi agar kita belajar di sini dengan tenang. Dia sedang sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak akan mengganggu kita selama beberapa hari ini. Ghostly mengangguk, tiba-tiba teringat dan bertanya, oh benar, di Biao. Tuan Ghost melambaikan tangannya, memberi isyarat pada Ghostly agar tenang, katanya, jangan khawatir, Ketua Sekte telah berkata dia akan menjaga Nona Biao selama kita di sini, setidaknya kau bisa percaya pada ayah Nona Biao, kan? Ghostly terdiam, lalu mengangguk dan berkata, kalau begitu aku yakin, kalau tidak ada masalah lain, mari kita mulai. Tuan Ghost mengambil 2 futon dari samping, melemparkan satu ke Ghostly dan duduk di futon satunya, sambil berkata, baiklah. Ghostly duduk di sebelahnya, mengeluarkan astrolab yang terbungkus, menyingkirkan penutupnya, memandangi benda itu sejenak, lalu perlahan memberikannya kepada Tuan Ghost. Pandangan Xiao Hui mengikuti astrolab itu, ekspresinya pun tampak berubah aneh. Tuan Ghost mengambil astrolab itu, merasakan kehangatannya, cahaya putih samar terpancar keluar dan berputar di hadapannya, terpantul di matanya. Dia diam-diam menatap astrolab itu, mengamati setiap inci, seolah-olah ingin melihat melaluinya. Keheningan menyelimuti ruangan itu, bahkan suara nafas pun seakan menghilang. Di seberang gua, setelah Hantu Li pergi bersama Tuan Hantu, ruangan dingin yang tenang seperti biasa, kabut putih, membawa serta sedikit rasa sepi, melayang di udara. Ruangan itu kosong, sosok hijau itu masih berbaring diam di sana, tak bergerak, ekspresinya damai dengan senyuman di bibirnya, seolah-olah semuanya seperti 10 tahun yang lalu, waktu seolah tidak meninggalkan jejak apapun di wajahnya. Dia masih tetap cantik, tetapi dia tidak tahu apakah di dalam hatinya pernah ada kesedihan samar, atau mungkin sedikit penyesalan. Udara putih dingin bagai asap mengepul, tampak berangsur-angsur kabur, seolah-olah bermimpi terlalu lama, sosok yang tidak jelas dalam mimpi. Tiba-tiba terdengar suara yang jernih dan tajam, terdengar jelas di ruangan itu. Gelombang suara yang tak terlihat itu melewatinya, seperti angin sepoi-sepoi, kabut dingin di ruangan itu bergetar sejenak. Lonceng cahaya lain lagi, kali ini bahkan lebih jelas, suara itu keluar dari tangan Biao, lonceng kecil itu. Di dalam ruangan, udara seakan berputar lebih cepat,
dan gema merdu dari lonceng yang berdenting di dinding terus berlanjut satu demi satu, membentuk sebuah lagu yang tenang, entah bagaimana penuh kegembiraan, entah bagaimana penuh kesedihan, entah bagaimana penuh gairah, entah bagaimana penuh keluh kesah. Bunyi lonceng yang ketiga, tiba-tiba bernada lebih tinggi, kabut putih seketika melayang mundur, bagaikan ombak di antara awan, sebuah peluit berbunyi nyaring, cahaya keemasan samar bersinar dari tangan Biao. Di dalam ruangan, terdengar suara angin dan guntur yang samar-samar, hanya saja pada saat berikutnya, seolah-olah kehabisan tenaga dan tidak dapat melanjutkan, lonceng yang jelas itu perlahan-lahan mereda, dan cahaya keemasan itu pun berangsur-angsur meredup. Lonceng-lonceng itu perlahan menghilang dari ruangan, kabut kembali seperti biasa, melayang lembut, seolah tidak terjadi apa-apa, tanpa meninggalkan tanda-tanda apapun. Keheningan, kembali lagi ke kamar. Entah berapa lama, terdengar suara gemuruh di dalam ruangan, pintu terbuka perlahan, sosok Raja Hantu muncul, melangkah masuk perlahan. Dia datang ke peron, menatap putrinya, setelah waktu yang lama, lalu berkata pelan, "Yaoer, ayah datang untuk menemuimu." Ekspresi Biao tidak berubah, seperti saat 10 tahun lalu. Raja Hantu jelas sudah terbiasa dengan hal itu, tatapannya penuh cinta, tidak sedikit pun kekejaman, dia duduk di samping panggung, mendongak, melihat kabut di udara. "Yaoer, sudah 10 tahun berlalu, tanpa kamu sadari, kamu sudah tidur selama 10 tahun, dia tiba-tiba tertawa, bibirnya mengandung sedikit kepahitan, berkata, "Jika kamu bangun sekarang, apakah kamu masih akan mengenali ayah?" Ia terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya pelan lagi, sambil tertawa getir, seakan menertawakan dirinya sendiri, bergumam, "Bagaimana mungkin, tentu kau akan mengenaliku, hanya saja kau pasti akan berkata, 'Ayah, mengapa rambutmu begitu banyak uban?'" Tangan Raja Hantu mengusap rambutnya dengan lembut, dan ekspresinya juga tampak jauh, di sela-sela jarinya, ada uban. Ia terdiam, seakan tengah mengenang sesuatu, tidak tahu apakah ia sedang mendesah atas dirinya yang bertambah tua seiring bertambahnya usia atau atas waktu yang dihabiskan antara ayah dan anak perempuannya. Setelah beberapa lama, dia terdengar berbicara dengan lembut, "Yaoer, jangan khawatir, selama ayah masih hidup, aku pasti akan menyelamatkanmu. Gosli sudah pergi bersama Tuan Gos untuk mempelajari astrolab dan jika Tuhan berkehendak, aku bisa memahami cara untuk menyelamatkanmu." Dia berhenti, ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin, lalu melanjutkan dengan pelan, "Tapi kalau surga benar-benar tidak mau, kamu juga tidak perlu takut. Asalkan astrolabe itu mampu melepaskan kunci Qian Kun, pembentukan darahnya selesai, ayah akan menjadi tak terkalahkan saat itu, tidak hanya menguasai dunia, bahkan menyelamatkanmu pun akan mudah." Kabut putih itu tiba-tiba surut satu ci. Dalam sekejap, Raja Hantu tampak gelisah. Energi tak kasat mata tampaknya meledak ke sekelilingnya. Setelah beberapa saat, kabut putih itu melayang kembali, berkumpul di tengah. "Jangan takut, jangan cemas." Tatapan Raja Hantu masih menatap kabut, tetapi dia masih berbicara dengan lembut, "Ayah pasti akan menyelamatkanmu." Kamar tempat ayah tinggal, dari semua tempat di gunung, adalah yang paling dekat dengan pembentukan darah. Sekarang, apa yang harus kita lakukan adalah menunggu dengan sabar. 3 hari telah berlalu. Gosli yang selama ini berjaga di kediaman batu Raja Hantu, raut wajahnya berubah dari yang tadinya tenang dan acuh menjadi gelisah lalu gelisah, dan sekarang dia sudah penuh dengan rasa frustrasi dan tidak sabar. Baginya, meskipun dia sudah siap bahwa akan butuh waktu lama untuk mempelajari astrolab yang luar biasa ini, dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan memakan waktu 3 hari dan yang terpenting adalah, meskipun 3 hari telah berlalu, Tuan Gos tampaknya tidak membuat kemajuan apapun. Menurut pemikiran awalnya, ketika Tuan Gos pertama kali menemukan astrolab ini, dia memicu perubahan di dalamnya, seharusnya dia lebih berpengetahuan tentang harta karun ini dan tidak akan sulit untuk memahami kecerdikannya setelah beberapa hari mempelajarinya. Namun siapa yang tahu selama 3 hari itu, saat dia berjaga di samping Tuan Gos, dia terus membolak-balik harta karun ini, tidak hanya terus-menerus melihatnya, Gosli bahkan merasa bahwa Tuan Gos menghafal setiap karakter kuno pada kubus-kubus kecil yang bergerak. Namun, Tuan Gos tampaknya berada dalam dilema, atau mungkin harus dikatakan, saat mempelajari harta karun ini, Tuan Gos menemui masalah besar, dan setelah beberapa hari, tidak mengalami kemajuan apapun.
Kediaman Raja Hantu jauh lebih besar daripada kamar-kamar batu lainnya di gunung, terbagi menjadi dua kamar. Kamar luar yang lebih besar adalah tempat Tuan Hantu dan Hantu Li berada, kamar dalam yang lebih kecil tentu saja adalah kamar tidur Raja Hantu. Meskipun dia tidak ada di sana, tetapi dalam 3 hari ini, keduanya tidak melangkah ke kamar dalam, dengan kultivasi mereka, apalagi 3 hari 3 malam, bahkan jika itu 10 hari 3 malam tanpa tidur, mereka juga bisa bertahan dengan baik. Namun, bagian yang paling menyakitkan adalah, kata, menunggu. Selama 3 hari, Gosli tidak pernah meninggalkan ruangan ini. Xiao Hui tentu saja juga tinggal di sini. Tetapi karena sifat monyetnya yang gelisah, 3 hari di tempat yang sama terasa menyesakkan bagi Xiao Hui. Namun, saat ini Gosli dan Tuan Gos masih menatap astrolab itu dan tidak peduli dengan Xiao Hui. Xiao Hui bergegas ke sana kemari di dalam ruangan. Selama 3 hari ini ia telah memeriksa setiap sudut. Saat ini ia melompat ke atas meja belajar besar yang sering digunakan oleh Raja Hantu. Tidak ada seorang pun di sekte yang berani melakukan itu, tetapi saat ini pemiliknya berada jauh, tidak ada seorang pun yang menghentikannya. Xiao Hui merasa bosan. Sesaat ia berbaring di meja besar, sesaat kemudian ia memanjat, sesaat kemudian ia menari, sesaat kemudian ia berbaring dengan perutnya terbuka, hingga pada akhirnya, setelah merasa bosan sendiri, ia dengan canggung duduk, terus menggaruk-garuk kepalanya, mulutnya mengeluarkan bunyi, mengintip ke sekeliling, mencari sesuatu untuk dimainkan. Ruangan itu memang besar, tetapi tidak sebesar itu, jadi wajar saja jika pandangannya tertuju ke ruangan dalam. Xiao Hui menoleh dan menatap Gosli, melihat wajahnya yang muram dan agak bermusuhan. Jelas suasana hatinya sedang tidak baik dan Tuan Gos sedang fokus mempelajari astrolab di tangannya, sesekali mendongak, melirik Gosli dan kembali menoleh. Keduanya jelas-jelas memusatkan perhatian pada astrolab. Meskipun mereka sedikit lebih waspada, paling-paling mereka hanya melihat ke arah pihak lain, tidak ada yang sedikit pun peduli dengan monyet di sana. Xiao Hui mengangkat bahunya, mengerucutkan bibirnya, 2 kali, mengibaskan ekornya 2 kali dan berbalik, melirik ke arah ruangan dalam itu lalu melompat turun dari meja, perlahan berjalan mendekat. Perabotan di kediaman Raja Hantu tidaklah mewah, sebaliknya sangat sederhana. Jelas pemilik tempat ini tidak peduli dengan kemewahan duniawi. Ruangan luar seperti ini, ruangan dalam pun demikian, sebuah ranjang kayu, sebuah meja bundar, 3 bangku bundar, 4 lukisan kaligrafi di dinding. Yang pertama adalah pemandangan alam, tinta samar berwarna putih, nuansa sekuler. Yang kedua adalah lukisan di musim semi, burung-burung terbang ke arah bunga-bunga, penuh dengan musim semi. Yang ketiga adalah seekor harimau yang berjongkok di rerumputan, nuansa yang berbeda dari kedua lainnya. Harimau itu menakjubkan, kuda-kudanya kuat, jelas menatap dunia dengan tatapan yang mendominasi. Xiao Hui tentu saja tidak mengerti lukisan-lukisan itu. Lukisan-lukisan itu tampak tidak berbeda dengan spanduk putih, tetapi pada lukisan terakhir, harimau itu tampak seperti manusia hidup. Xiao Hui awalnya terkejut saat melihatnya, tetapi kemudian dengan cepat melupakannya. Ia menyeringai ke arah harimau itu dan membuat ekspresi lucu, sambil meludahkan ludah ke arahnya. Ketiga lukisan tersebut digantung berderet di dinding ruang dalam, saling melengkapi. Meskipun lukisan-lukisan tersebut menyampaikan makna yang berbeda, tetapi sekilas tampak selaras, membentuk pola sendiri. Dan yang kontras dengan ketiga lukisan ini, di sisi lain dinding, terdapat sebuah lukisan tunggal. Tak ada pemandangan alam, tak ada bunga atau burung pun dalam lukisan itu, yang ada adalah seorang wanita cantik, dan ini adalah gambar yang sangat teliti, luar biasa halus dan terperinci, hingga ke jari terakhir, anting-anting, semuanya sangat realistis, belum lagi kecantikannya yang berwibawa, tanpa sengaja membangkitkan perasaan kagum dari yang melihatnya, bisa dikatakan ini adalah lukisan langka di dunia. Akan tetapi lukisan yang langka bagi manusia, bagi 3 mata si monyet, jelas akan sangat diabaikan. Xiao Hui tanpa ada ekspresi tergerak, meliriknya sekilas lalu kembali menatap lukisan si harimau. Bagi si monyet, tidak diketahui seperti apa lukisan yang bagus, atau mungkin beberapa monyet yang digambar dengan jelas. Entah bentuk gambar apa yang disukai si monyet, jelas tidak dapat dibedakan, tetapi saat ini bagi Xiao Hui, lukisan harimau itu tetap yang paling berarti baginya. Ketiga matanya berkedip,
melompat ke lantai tempat lukisan itu digantung di dinding atas dan mendongak. Harimau itu memiliki kehadiran yang berwibawa, keterampilan menggambarnya tidaklah amatir, goresannya berani dan kuat. Harimau itu hampir keluar dari lukisan, meraung ke langit, ribuan hewan terpesona. Xiao Hui memandanginya cukup lama, lalu tiba-tiba melirik keluar lagi. Dia melihat mereka berdua terhalang oleh dinding batu dan tidak bisa melihat langsung ke dalam. Setelah sekian lama tidak ada pergerakan di luar. Jelas mereka berdua tidak menyadari pergerakan Xiao Hui. Monyet itu menoleh ke belakang, menggaruk kepalanya, dan sesaat kemudian, ia tampak telah mengambil keputusan, melompat ke udara. Ketiga gambar itu digantung tinggi, tidak ada apapun di bawahnya yang dapat digunakannya untuk memanjat. Bagi monyet biasa ia tidak akan dapat mencapainya, tetapi Xiao Hui bukanlah monyet biasa. Dengan lompatan seperti itu, ia dapat mencapai bagian atas lukisan, kaki monyetnya terentang, dengan mudah mengambil gambar itu. Hanya saja gambarnya agak panjang, setelah turun, ia tergelincir keluar dan dengan suara jatuh ke lantai. Meski suara ini tidak keras, namun dua sosok luar biasa di luar segera waspada. Setelah hening sejenak, suara Ghostly terdengar, dengan sedikit kebingungan dia berseru, "Xiao Hui." Kemudian terdengarlah serangkaian suara tarikan aneh, di bawah tatapan hantu Li dan Tuan Hantu, si monyet berlari keluar ruangan, sambil mencengkeram sebuah lukisan, sebagian besar lukisan itu terseret di tanah, dari ruangan dalam ke tempat hantu Li berada. Keduanya tercengang. Xiao Hui memegang erat gambar itu, berlari ke hadapan hantu Li dan kemudian tanpa henti. Ghostly mengerutkan kening, mengambil lukisan itu, membukanya, melihat pengerjaan yang luar biasa, gambar harimau yang berjongkok di antara rerumputan, goresannya berani dan kuat, dia menilainya dengan beberapa lirikan, menatap Xiao Hui, berkata, "Untuk apa kamu mengambil lukisan ini?" Xiao Hui melonjak, memberi isyarat, ekspresinya amat gembira, entah menunjuk ke arah harimau atau menggambar lukisan aneh di udara, sesaat kemudian menunjuk ke arah utara, dengan gembira sibuk, membingungkan Tuan Hantu yang menonton dari samping, meskipun dia berpengetahuan luas dan punya pengalaman luas tetapi terhadap bahasa monyet dari monyet ini, dia tidak tahu apa-apa, penuh kebingungan, dia hanya bisa berbalik dan melihat ke arah hantu Li. Siapa sangka Ghostly juga terlihat agak tercengang, memperhatikan gerak-gerik Xiao Hui dan suara yang tak henti-hentinya, Ghostly melirik lukisan itu lagi, ragu-ragu lagi dan berkata, "Kau, jangan bilang kau melihat benda di dalam lukisan itu sangat mirip dengan Big Huang dan jadi ingin membawa ini bersamamu dan memberikannya pada Big Huang nanti." Xiao Hui segera mengangguk. Ghostly meskipun sedang tidak dalam suasana hati yang baik sekarang, tetapi dia masih tidak tahan, harimau buas itu tampak seperti manusia dan sikapnya agung, meskipun berada di dalam rerumputan, dia tetap mengagumkan, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan anjing besar di lembah bambu besar yang meskipun memiliki bulu yang bagus tetapi sangat malas dan rakus. Dan lebih jauh lagi, bagi Ghostly, dia benar-benar tidak dapat membedakan bagian mana dari harimau buas itu yang persis mirip dengan Big Huang. Sepertinya selera monyet sungguh berbeda dengan selera manusia. Namun setelah terperanjat dan menganggapnya menggelikan, Ghostly mengenang saat-saat di lembah dan Big Huang yang jaraknya ribuan mil jauhnya. Setelah beberapa saat, dengan senyum tipis di bibirnya, ekspresinya juga melembut, berkata pelan, "Lukisan ini milik Raja Hantu. Kita tidak bisa mengambilnya sekarang. Tetapi jangan khawatir, lain kali aku akan meminta ini darinya untukmu." Setelah berbicara, dia dengan lembut menggulung lukisan itu dan meletakkannya di samping. Tuan Hantu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Siapakah Big Huang?" Ghostly terdiam sejenak, lalu menatap Tuan Ghost dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Seekor anjing." Tuan Hantu tertegun, terdiam sesaat, lalu terbatuk, tidak bertanya lagi, dan kembali menatap astrolab. Hantu Li menepuk Xiao Hui, dengan lembut memberikan beberapa instruksi, tidak lebih dari sekadar menyuruhnya untuk tidak berlarian, lalu kembali menatap astrolab, lagi pula, mempelajari astrolab adalah hal yang penting. Xiao Hui duduk di samping mereka beberapa saat dan tak lama kemudian, ia mulai bosan lagi, sebenarnya hal itu tidak dapat disalahkan, siapapun yang harus bersama mereka selama 3 hari 3 malam dan melihat mereka melakukan hal yang sama berulang-ulang, pasti juga akan merasa frustrasi, apalagi seekor monyet yang gelisah.
Saat itu, Tuan Ghost sepertinya menemukan sesuatu. Tiba-tiba menunjuk ke kubus-kubus kecil yang bergerak dan berkata, "Saya melihat bahwa inti dari harta karun ini adalah kubus-kubus kecil yang mengorbit." Ghostly mengangguk perlahan, jelas juga setuju tetapi dia perlahan mengerutkan kening, berkata, "Tapi kami telah melihatnya selama 3 hari dan masih belum dapat mengatakan bagaimana kubus-kubus ini dapat mengorbit sendiri. Tidak yakin apakah Tuan memiliki ide cemerlang." Tuan Hantu terdiam sejenak, lalu berkata, "Pernahkah kau berpikir bahwa lintasan kubus-kubus itu mirip dengan pergerakan bintang-bintang?" Tubuh Ghostly bergetar, lalu menatap tajam ke arah astrolab. Setelah waktu yang lama, dia bertepuk tangan dan berkata, "Itu benar-benar masuk akal." Tuan Ghost berkata, "Sebenarnya aku juga tidak yakin, tetapi aku merasa bahwa memang begitu. Hanya saja meskipun lintasan kubus-kubus ini mengikuti bintang-bintang, tetapi masih banyak misteri yang belum terungkap di dalamnya. Menurutku, untuk memahami inti dari harta karun ini, kita harus menemukan karakter-karakter kuno pada kubus-kubus ini." Ghostly mengangguk pelan. Keduanya terus berbincang dan segera kembali fokus pada astrolab. Xiao Hui duduk di samping mereka sebentar, lalu mulai pergi. Di dalam ruangan batu, Tuan Hantu dan Hantu Li terdengar tengah berdiskusi pelan dari waktu ke waktu. Xiao Hui mengintip sebentar. Sangat bosan lagi ia diam-diam menyelinap ke ruangan lain. Di dinding batu tempat lukisan itu diturunkan oleh Xiao Hui, terlihat beberapa tanda, warnanya sedikit berbeda dari dinding lainnya, sepertinya lukisan itu sudah ada di sana sejak lama. Hanya saja di ruangan ini, selain keempat lukisan itu, hanya ada tempat tidur kayu, meja, dan kursi, dan tidak ada hal menarik lainnya. Xiao Hui memeriksa sekeliling dan segera merasa bosan lagi. Tepat saat ia berada di titik kebosanannya yang ekstrim, ketiga matanya tiba-tiba berkedip, seolah menemukan sesuatu dan kemudian melompat berturut-turut. Seluruh tubuhnya tiba-tiba melompat ke tempat tidur Raja Hantu, tanpa peduli apakah ia mengotori tempat tidur atau selimut, ia berguling dan melompat. Perabotannya sederhana tetapi juga sangat bersih, kemungkinan besar Raja Hantu juga seseorang yang mencintai kebersihan, tidak tahu apakah ia akan marah jika ia melihat ini ketika ia kembali. Namun saat ini Xiao Hui tidak mempedulikannya. Saat ini tidak ada seorang pun yang mengganggunya. Ia dengan gembira melompat dan berguling di tempat tidur, tiba-tiba menyentuh sesuatu di sudut tempat tidur, seluruh tempat tidur bergetar. Setelah itu, dinding batu di samping tempat tidur itu diam-diam membuka celah besar lalu menyusut ke kedua sisi, memperlihatkan lubang besar yang bisa dimasuki satu orang. Xiao Hui yang sudah merasakan sesuatu saat tempat tidur berguncang, telah melompat turun, berjongkok di tanah dan memandang dengan curiga, hingga dinding itu diam-diam menyingkapkan sebuah pintu rahasia, lalu perlahan berdiri, melirik ke arah pintu, hanya melihat bahwa di sana gelap gulita, tidak dapat melihat apapun kecuali kehampaan, seperti binatang buas yang berlarian keluar juga, dan lubang gelap misterius itu, tampaknya menggoda monyet yang bosan, seolah memanggilnya. Xiao Hui menggaruk kepalanya, lalu menoleh ke belakang. Di ruang luar, Hantu Li dan Tuan Hantu kembali terdiam. Hari yang melelahkan untuk mempelajari astrolab pun datang. Monyet bermata 3 itu menoleh ke belakang, tiba-tiba menyeringai, membuat ekspresi lucu, lalu melompat pelan, membuat terowongan ke dalam lubang yang gelap. Sesaat kemudian, ia menghilang dalam kegelapan. Angin samar berhembus pelan dari lubang misterius itu, membawa sedikit bau darah. Saat memasuki pintu rahasia itu, cahaya keemasan samar berkilauan di mata ketiga Xiao Hui, memancarkan cahaya aneh. Di bawah cahaya keemasan ini, kegelapan di dalam lubang itu tampak sedikit surut. Terowongan yang hanya bisa dilalui oleh satu orang saja, membuat satu orang saja sulit untuk melewatinya, namun bagi seekor monyet itu sudah lebih dari cukup. Xiao Hui yang sedang merasa ingin berpetualang, berjalan beberapa saat di dalam terowongan dan merasakan tanahnya tertekan, terowongan itu mengarah ke bawah. Di kedua sisi dinding batu, saat perlahan-lahan turun, dinding mulai tampak lembab, beberapa tempat bahkan ada tetesan air yang menetes dalam kegelapan. Dalam keheningan, sosok Xiao Hui perlahan berjalan maju, terkadang angin sepoi-sepoi dengan bau samar darah yang aneh bertiup dari kegelapan di depan. Terowongan yang menurun itu tidak curam tetapi cukup panjang. Xiao Hui berjalan cukup lama. Seharusnya terowongan itu menuju ke dalam gunung. Dan pada saat itu, Xiao Hui tiba-tiba berhenti, di suatu tempat yang jauh di depan,
terlihat cahaya merah samar. Monyet itu berdiri di dalam terowongan beberapa saat, tampak ragu-ragu, lalu menoleh ke arah jalan di belakangnya, menggaruk-garuk kepalanya, tampak ragu apakah sebaiknya berbalik dan memberitahu tuannya. Tetapi lampu merah di depannya itu, tampaknya memikatnya, lampunya berkedip-kedip. Akhirnya, setelah berteriak 2 kali, monyet itu tetap terus melangkah maju. Mendekati lampu merah yang semakin dekat, bau darah di terowongan semakin kuat, ekspresi Xiao Hui menjadi gugup, menjulurkan hidungnya dan mengendus, keraguan di matanya. Namun melihat lampu merah yang ada di depan, ia tetap bergerak maju. Akhirnya lampu merah sudah ada di depannya, ini adalah pintu masuk lain ke dalam terowongan ini. Xiao Hui mengintip dari baliknya, sambil melompat keluar, sesaat kemudian ia sudah berada di dalam terowongan lain yang jauh lebih lebar daripada terowongan sebelumnya. Selain terowongan tempat Xiao Hui berasal, ada terowongan lain yang menghubungkannya, tepat di samping Xiao Hui, tetapi terowongan itu juga gelap, tidak diketahui kemana arahnya. Dan di sisi lain terowongan itu, agak terang, terutama lampu merah di ujung terowongan yang terus berkedip-kedip, sepertinya itulah yang dilihat Xiao Hui dari jauh. Terowongan itu masih kosong, bahkan di ujung tempat lampu merah berada, hanya lampu yang berkedip-kedip, tidak ada suara lain. Xiao Hui mengendus udara, bau darah terasa jauh lebih pekat di sini, namun pada saat berikutnya, pandangan Xiao Hui membeku. Pada pintu masuk terowongan tempat ia baru saja masuk, pada dinding yang gelap, warnanya telah berubah menjadi merah tua, sedangkan pada tempat tetesan air berada, di bawah cahaya, warnanya sangat merah, seperti darah. Satu tetes, menetes perlahan. Cahaya keemasan di dahi Xiao Hui berangsur-angsur menyala, setelah memperhatikan tetesan darah itu, ia perlahan berbalik, memperhatikan kedipan kanan sejenak sebelum bergerak lagi, menuju ke arah itu. Lampu merah itu berkedip-kedip aneh, seolah memiliki kecerdasan spiritual, berdenyut ringan lalu mengembang secara agresif, menelan monyet yang mendekat di dalamnya. Saat itu sudah larut malam, meskipun pergantian siang hari belum bisa dirasakan dengan jelas di dalam gunung, tetapi di luar gunung, bintang-bintang yang rapat menyelimuti malam, cahaya bintang berkelap-kelip, seperti malam-malam sebelumnya, menyinari dunia fana, menerangi beberapa bagian gunung rubah agung yang gelap. Di bawah cahaya bintang, sesosok tubuh putih tiba-tiba melayang dari kejauhan, ringan dan cepat, tidak tampak memiliki beban apapun, seperti cahaya yang jatuh tertiup angin malam di antara pegunungan liar, perlahan mendarat di puncak. Diselimuti oleh cahaya bintang yang redup, sosok ramping putih itu berbalik, alisnya yang anggun dan matanya yang indah, kulitnya yang seperti salju, daya tarik samar yang melekat, di dalam matanya, itu adalah Xiao Bai si rubah langit berekor 9. Saat ini, Xiao Bai mengerutkan kening, wajahnya juga menunjukkan kesungguhan yang jarang terlihat, dia berdiri di puncak gunung. Angin malam bertiup, sekelilingnya kosong, tidak ada satu pohon pun yang menghalangi angin, mengacak-acak pakaiannya, bahkan menonjolkan lekuk tubuhnya yang menggoda. Xiao Bai melihat sekeliling perlahan, puncak gunung sekarang, penuh dengan batu dan pasir, belum lagi pepohonan, bahkan sehelai rumput pun tidak terlihat. Melihat pemandangan yang menyedihkan itu, siapakah yang percaya bahwa kurang dari 10 tahun yang lalu, ini adalah tempat dengan pemandangan yang indah? Meskipun yang lain tidak tahu, tapi Xiao Bai tahu, karena di sekitar Gunung Rubah Agung itulah suku rubah iblis berasal, dia juga tumbuh di sini. Gunung dan sungai, setiap pohon dan setiap rumput, baginya, tidak seperti tempat lainnya. Hanya saja, entah sejak kapan, semuanya anehnya menghilang, yang tersisa hanya kehancuran ini. Xiao Bai perlahan berjongkok, mengulurkan tangannya yang putih, dan dengan lembut meraih segenggam tanah. Bukan, seharusnya kerikil. Retakan-retakan tanah itu hanya menyisakan kerikil di gunung. Kerikil yang keras itu terbuka di telapak tangannya. Xiao Bai memperhatikannya dengan saksama, matanya berbinar-binar, seolah sedang mencari sesuatu. Setelah beberapa saat, dia perlahan mengepalkan tangannya, lalu perlahan melepaskannya dengan posisi menghadap ke bawah. Kerikil itu perlahan terlepas dari jari-jarinya, tetapi di tengah jalan tertiup angin malam. Cahaya yang memantul di bawah cahaya bintang pun tampak, lalu menghilang dalam kegelapan malam. Kerikil di sini tidak berbeda dengan tempat lain. Xiao Bai perlahan berdiri, menatap langit yang penuh bintang,
Cahaya bintang menyinari tubuhnya, seperti tangan lembut yang menopang tubuhnya, menghiburnya. Tiba-tiba matanya membelalak lebar, seakan teringat sesuatu namun dia tidak terlihat membuat gerakan besar apapun, sebaliknya dia dengan aneh mengangkat kakinya, seperti seorang nona muda yang sedang membuat keributan, menghentakkan kakinya dengan keras. Suara erangan yang dalam terdengar ditiup angin, berhembus bersama angin, embusan debu melayang ke atas dan perlahan turun ditiup angin. Saat berikutnya, dari tanah di bawah kaki Xiao Bai, serangkaian suara aneh terdengar, bergelombang, setelah hampir menyeduh teh, suara itu perlahan berhenti. Bibir Xiao Bai mengerucut, sosok putih bagaikan rumput air yang mengapung di atas danau itu menjulang, seakan tertopang oleh angin, tetapi matanya yang berkilauan hanya menatap ke tanah di bawah kakinya. Sesaat kemudian, tubuhnya yang berada di udara, tiba-tiba mengibaskan lengan bajunya dan malah terhempas ke tanah. Tindakan ini sebenarnya tidak ringan, bahkan melalui angin malam, suara tajam menusuk terdengar. Ketika lengan bajunya menyapu tanah, kerikil berhamburan, debu beterbangan, Xiao Bai di udara tidak berhenti, lengan bajunya terus menari ke bawah. Setelah menyapu 7 kali, debu di tanah telah berubah menjadi tornado abu-abu kecil, bercampur dengan potongan kerikil, berputar cepat, menyapu di bawah bintang-bintang malam. Xiao Bai bersiul pelan, tubuhnya tiba-tiba terangkat lebih tinggi lebih dari 1 zang, di bawah cahaya bintang, cahaya putihnya melayang seperti peri, mempesona dan memiliki kecantikan memikat yang berbeda. Saat tubuhnya terangkat lebih tinggi, tornado itu segera juga ditarik oleh kekuatan tak kasat mata tetapi menuju ke arah yang berlawanan, kecepatan tornado itu sangat cepat, saat berikutnya, kolom angin yang bercampur dengan kerikil yang tak terhitung jumlahnya telah mendarat jauh, suara gemuruh terdengar dari kegelapan, kemungkinan besar itu adalah suara kerikil yang menghantam tanah. Dan di bawah kaki Xiao Bai, di puncak gunung, sebuah lubang selebar 6 ci dengan kedalaman lebih dari 1 zang muncul. Xiao Bai dengan gerakan tangan benar-benar dapat menggali lubang sebesar itu, tingkat kultivasinya sudah mengejutkan tetapi dengan kultivasinya selama 1000 tahun, itu juga tidak terlalu mengejutkan. Hanya saja meskipun Xiao Bai jelas tidak datang ke puncak gunung dan menggali lubang karena bosan, setelah turun dari udara, matanya tidak meninggalkan lubang itu, melayang ke arah lubang yang dalam. Begitu memasuki lubang, Xiao Bai tiba-tiba memperlambat turunnya, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata yang menopang tubuhnya di bawah, dan dia memperhatikan dinding lubang itu dengan saksama, menggunakan cahaya bintang yang redup, menatapnya dengan saksama. Tangannya yang indah menekan ke dinding kasar, membentuk kontras yang cerah, ada perasaan aneh tapi Xiao Bai tidak menyadarinya, mengikuti telapak tangannya, mengikuti turunnya yang lambat, dia hati-hati mengamati dinding. Yang terpantul di matanya adalah dinding batu biru abu-abu, kasar dan kokoh, tempat tangannya menyentuhnya juga sangat dingin. Saat tubuhnya turun, matanya juga melihat ke bawah, setelah sekitar 1 ci, itu masih batu, tidak ada yang berubah, identik dengan bebatuan gunung di mana-mana. Dia terus turun, tangannya yang indah menempel di dinding, turun dengan ringan, sedalam 2 ci, dindingnya masih berupa dinding batu kokoh berwarna biru abu-abu. 1, 2 ci, 4 ci, 5 ci. Tak ada yang berubah, ia masih batu padat yang sama. Rasa dingin yang diwarisi selama 10.000 tahun, hingga hari ini ia dapat melihat siang. Dari permukaannya yang tebal dan kasar, rasa dingin merembes keluar. Wajah Xiao Bai tidak menunjukkan ekspresi apapun, tubuhnya masih terus turun. Pada saat berikutnya, matanya tiba-tiba menyala, tubuhnya bergetar, dan berhenti. Sekitar 6 ci dalamnya, di samping tangannya, akhirnya ada perubahan. Bekas luka merah samar, seperti pembuluh darah kecil, muncul di permukaan. Xiao Bai menatap lekat-lekat bekas luka merah tipis itu untuk waktu yang lama, tiba-tiba mencibir lalu melanjutkan turun lagi, matanya terus menatap dinding-dinding batu. Seperti yang diduga, saat dia terus turun, lebih banyak hal aneh muncul di hadapannya, batu-batu yang seharusnya lebih kokoh saat dia turun, lebih banyak bekas luka merah muncul, warnanya semakin dalam, setelah 1 zang lebih dalam, Xiao Bai perlahan berbalik, di hadapannya, itu sudah menjadi dinding merah, retakan tebal terlihat di mana-mana, dan di sekelilingnya, itu bukan udara dingin lagi, melainkan bau darah yang kental. Darah merah yang mengerikan itu, kengerian yang melahap manusia.
Mata Xiao Bai menunjukkan rasa jijik yang tak dapat disembunyikan, sambil mencibir, sosoknya bergerak, melesat ke langit, keluar dari lubang dan menuju sisi lubang. Cahaya bintang kembali menyinari tubuhnya, seperti air, menghapus pemandangan mimpi buruk tadi. Wajah Xiao Bai tampak acuh tak acuh, menghirup napas dalam-dalam, menghadapi angin yang berhembus, menatap langit. Saat berikutnya, dia tiba-tiba tertawa, bergumam, 1.100 tahun, selalu ada orang yang tidak tahu seberapa tinggi langit, seberapa dalam bumi, dan ingin melakukan hal-hal bodoh, seperti apa tepatnya hasilnya nanti, mari kita tunggu dan lihat. Tawa dingin itu melayang di tiup angin malam, hilang bersama angin, entah ke sudut bumi mana, dan di kolong malam, di antara bintang-bintang, ada sesosok tubuh putih nan elok, melayang di antara gunung-gunung, menghadap angin, dengan kecantikan abadi, menyendiri dan berdiri sendiri. Di malam yang sudah larut ini, banyak pula yang tidak dapat tertidur, seolah diganggu oleh beberapa hal yang berkaitan dengan hati. Manusia memang selalu mempunyai perasaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Di dalam gua, Ghost Lee dan Tuan Ghost masih mempelajari astrolabe. Mereka sudah hampir sampai pada titik kritis. Dengan pengalaman dan pengetahuan Tuan Ghost, mereka telah memahami beberapa kata dalam kubus, meskipun tidak dapat memahami misterinya sepenuhnya tetapi jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan pada saat yang menegangkan ini, Ghost Lee tiba-tiba tersadar. Matanya meninggalkan astrolab sejenak, melihat sekeliling, melihat ruangan kosong. Xiao Hui telah berkeliaran entah kemana untuk bermain lagi, atau mungkin ke suatu tempat untuk tidur. Matanya menyapu sekeliling, melihat gulungan lukisan di sampingnya, berhenti sejenak, seolah memikirkan sesuatu, senyum tipis di bibirnya. Begitu senyum hangatnya sirna dengan cepat, dia menggeleng pelan, seakan membuang sesuatu yang tak seharusnya dipikirkannya, kembali lagi ke astrolab. Di sisi lain gunung, di ruangan dingin yang sunyi, gumpalan udara dingin samar-samar berhembus. Biao masih tidur, dan di sampingnya, Raja Hantu duduk dengan tenang. Rambut abu-abu menjuntai dari kepala Raja Hantu, mengingatkan akan masa mudanya yang hilang, dan orang yang tidur di sampingnya, rasa sakit hati yang samar. Pada malam seperti ini, seperti banyak malam dalam 10 tahun ini, dia tidak ingin tidur. Ia menunggu dengan tenang, hingga fajar, hingga hari berikutnya, mungkin, hari berikutnya, segalanya mungkin berubah. Tangannya tanpa sadar mengepal, ribuan mil jauhnya, malam sunyi yang sama. Lembah bambu kecil di Bukit King Yun, angin malam bertiup, bambu berdesir, Lu Sueki bangun dari tempat tidurnya. Malam ini, entah mengapa dia tidak bisa tidur. Melempar ke sana kemari, untuk siapa, dia turun dengan tenang, tidak memakai sepatu, berjalan tanpa alas kaki di lantai, rasa dingin terasa dari telapak kakinya, lantai itu dingin seperti air, dia berjalan ke jendela, membuka jendela, langit berbintang seperti riak air, tumpah ruah, menonjolkan wajah cantiknya. Lu Sueki diam-diam menatap bintang-bintang, tidak bergerak. Pada malam seperti ini, orang yang jauh, apakah dia juga akan berada di bawah bintang-bintang? Apakah cahaya bintang yang redup juga menyinarinya? Dia diam-diam menatap langit, tidak bergerak, seolah menantikan sesuatu. Bintang-bintang, seperti tidak berubah selamanya, melihat semua kesulitan manusia, memandang dengan rasa syukur, cinta, kebencian dan keluhan. Mungkin, akan lebih baik besok. Dalam hatinya, dia berpikir seperti itu pelan-pelan. Besok, akan seperti apa lagi? Tak seorang pun akan tahu. Cahaya merah berkelap-kelip terus-menerus, menerangi seluruh ruang besar seperti siang hari, bau darah yang kuat memenuhi udara, sebuah panggung lebar membentuk jalan setapak dan memanjang keluar dari pintu masuk gua, sampai ke tengah gua besar. Xiao Hui dengan hati-hati berjalan keluar dari terowongan dan melompat ke panggung ini, sosoknya yang mungil tampak sangat tidak penting di gua besar ini. Jelas, ini adalah tempat yang berbeda dari yang lain, meskipun monyet itu aktif dan ingin tahu, ia juga bisa merasakan sesuatu, tidak langsung berlari ke depan, melainkan berdiri di tempatnya, tiga mata melihat sekeliling. Di mana-mana ada warna merah, bayangan merah bergerak di udara, kadang-kadang suara memecah kesunyian tetapi itu adalah angin merah aneh yang bertiup lewat, dan di bawah monyet itu, tanah di bawah panggung, juga terungkap dalam warna merah gelap yang aneh. Xiao Hui berdiri di tempatnya dan memandang sekelilingnya sejenak, lalu perlahan melangkah maju.
Di dalam ruang yang luas itu, hanya ada dia, sesosok tubuh mungil yang bergerak, cahaya merah yang berkelap-kelip terus bersinar ke bawah, menyinari sosoknya, meninggalkan bayangan panjang di belakangnya. Ia terus bergerak maju, Xiao Hui terus melihat sekeliling. Suasananya meskipun sangat aneh tetapi tidak terjadi apa-apa padanya saat ia bergerak maju. Segera ia mencapai ujung peron, berdiri di ujung, bau darah paling pekat, menusuk hidung, bahkan jika itu adalah Xiao Hui, ia juga tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa jijik di wajahnya. Terus menggunakan tangannya untuk mengipasi hidungnya. Ujung platform itu terletak di tengah-tengah gua besar, di bawahnya terdapat kolam darah yang dalam. Xiao Hui perlahan-lahan mencapai tepian dan dengan hati-hati menjulurkan kepalanya untuk melihat ke bawah. Di depannya, muncul genangan darah yang sangat besar, cairan di genangan itu berwarna merah seperti darah, gelembung-gelembung kecil terus-menerus menggelembung dari dalam, berbusa dan pecah di permukaan, mengeluarkan bau darah yang pekat. Dan di dalam genangan itu, 4 binatang spiritual besar, seolah-olah terkurung, hampir tenggelam di dalam genangan itu, tampak tak bernyawa, sangat kelelahan, hampir sepanjang waktu tak bergerak. Tiba-tiba, Xiao Hui tampak membeku, pada saat yang sama mata ketiganya tiba-tiba menyala. Di antara keempat binatang itu, ada satu binatang yang seperti naga tetapi tidak seperti naga, bertaring dan bergigi tajam, yang satu jika dilihat sekilas tampak menyerupai babi, itulah Zulong, yang liar, yang satu lagi berkaki tunggal dan berbadan besar, mengeluarkan suara seperti guntur, berendam dalam kolam seperti bukit kecil, itulah Kuiniu, dari Laut Timur. Xiao Hui belum pernah melihat kedua binatang itu, dengan beberapa tatapan ia berpaling namun dua yang lain, ia mengenalinya, yang satu tampak seperti burung phoenix, bulunya indah, tingkah lakunya seperti raja dari 100 burung, itulah burung kuning, di rawa barat yang menjaga harta karun Kaisar Langit, dan binatang terakhir, yang menyebabkan keheranan dan kemarahan dalam diri Xiao Hui, pernah mengikuti Dewa Binatang dan berteman dengan Xiao Hui, binatang buas, Tao Ti. Tidak masalah bahwa 3 binatang buas lainnya di penjara, Xiao Hui tidak mengenal mereka, terlebih lagi Xiao Hui memiliki dendam dengan burung kuning, melihat keadaannya sekarang, Xiao Hui kemungkinan besar akan senang dan bertepuk tangan. Namun Xiao Hui memiliki hubungan dekat dengan Tao Ti, melihatnya tenggelam tak bernyawa di kolam, Xiao Hui langsung panik, menjerit keras di peron. Teriakan itu langsung memecah keheningan, keempat binatang itu walaupun terkurung tapi mereka bukanlah binatang biasa, walaupun tenaga mereka hampir terhisap habis, mereka tetap mendongak bersamaan. Jauh di atas, di peron, seekor monyet muncul sambil menjerit-jerit. Ketiga binatang buas lainnya sebelum mereka bisa bereaksi, Tao Ti segera mengenali Xiao Hui, kepalanya yang besar bergerak dan mengeluarkan suara gemuruh, hanya saja suaranya menghilang di tengah jalan karena kekurangan tenaga, jelas sebagian besar tenaganya telah habis, membuatnya sangat lemah. Xiao Hui melihat keadaannya, merasa semakin marah, tetapi meskipun marah, ia tidak tahu harus berbuat apa, menggaruk telinganya dan mengusap pipinya, terus berputar dengan cemas. Dan di bawah, binatang buas lainnya dapat melihat ekspresi Xiao Hui yang tidak biasa, berbeda dari manusia yang biasanya membaca mantra dari sana, untuk sesaat suara burung dan gemuruh guntur, termasuk suara Zulong yang aneh dan tak terlukiskan, terdengar, di dalamnya memohon. Keempat binatang dalam formasi darah, semuanya adalah binatang spiritual surga dan bumi dengan kekuatan yang mendalam, mendominasi dunia, mencemooh segalanya, belum lagi memohon seperti ini. Saat ini orang bisa membayangkan kejahatan formasi, bahkan binatang surga dan bumi kuno ini, juga tidak dapat menahan siksaan. Gelombang teriakan terdengar, Xiao Hui dalam keadaan mendesak, berputar-putar, tiba-tiba, ia seperti telah memutuskan sesuatu, menghentakkan kakinya dan melompat turun dari peron. Binatang-binatang melihatnya melompat, segera bergerak tetapi ekor Xiao Hui terus bergoyang, di udara berbalik, seperti tertiup angin, dengan suara ia mendarat di pilar batu di bawah panggung. Sifatnya terampil memanjat, meskipun pilar ini menjulang tinggi tetapi sangat tebal, batu-batu menjorok keluar di mana-mana, manusia takut padanya tetapi bagi Xiao Hui itu adalah tempat pendaratan terbaik. Xiao Hui dengan cepat turun ke pilar, yang tingginya beberapa zang, dalam waktu singkat sudah mendekati kolam. Bau darah semakin kuat, menimbulkan rasa mual,
air berwarna merah di mana-mana, gelembung terus berbusa dan kemudian mengeluarkan suara letupan ringan. Yang paling dekat dengan pilar itu bukanlah Tao Ti, melainkan Kuiniu. Tao Ti berada di sisi kiri depan Kuiniu. Xiao Hui meraih pilar itu dan mengintip ke sekelilingnya. Dengan akalnya, ia tidak akan terpikir untuk menyentuh air darah yang mengerikan dan aneh itu. Detik berikutnya, ia seakan menyadari sesuatu, mengerut lalu melompat. Dengan gerakan terjang ini, ia melompat keluar dan berada pada jarak paling sedikit setengah zang, mendarat tepat di perut Kuiniu, lalu memanfaatkan titik ini, melompat lagi. Bayangan abu-abunya membuat lintasan halus di permukaan air, mendarat di satu-satunya bagian kepala Tao Ti yang berada di atas air. Begitu mendarat, Xiao Hui langsung berteriak, seraya mengusap-usap kepala Tao Ti dengan kedua tangannya, tampak khawatir dan ingin melihat luka apa yang diderita Tao Ti. Tao Ti yang ganas saat ini, tampak senang dengan kedatangan Xiao Hui, mengeluarkan rangan pelan, seraya kepalanya menoleh perlahan. Di sekelilingnya, binatang-binatang lain pun ikut diam, tidak bersuara lagi, hanya diam memperhatikan mereka. Xiao Hui mengusap kepalanya sebentar, berhenti dan tampak bingung, untuk sesaat tidak dapat memahami situasinya, berjongkok di kepala Tao Ti, ia menggaruk kepalanya. Tanpa diduga, Xiao Hui tampak ceroboh, ia lupa bahwa Tao Ti tidak seperti Kuiniu, hanya kepalanya yang berada di atas air dan tidak banyak ruang untuk Xiao Hui, ia bersantai sejenak dan ekornya terbenam ke dalam air darah. Xiao Hui seperti tersiram air panas, melompat berdiri, binatang buas yang lain juga ikut bergerak, berteriak pelan tak henti-hentinya, Tao Ti juga demikian. Tetapi ia tidak berani bergerak saat Xiao Hui berada di atas kepalanya. Takut kalau gerakan besar akan menyebabkan Xiao Hui jatuh ke dalam air. Ia hanya terus mengerang, sementara mata piringnya berusaha untuk melihat ke atas. Ingin melihat apa yang telah terjadi, menyerupai manusia yang memutar matanya. Sangat lucu. Xiao Hui menangkap ekornya dan mendekatkannya ke matanya, dengan sedikit menunduk, meski kulitnya tidak terluka tetapi seperti terbakar. Seperti terbakar, monyet itu tertegun lalu menggembungkan pipinya dan meniup beberapa kali ke arah ekornya, tidak tahu apakah itu bisa sedikit mengurangi rasa sakitnya. Lalu, ia melepaskan ekornya, berdiri dengan hati-hati, lalu menepuk-nepuk kepala Tao Ti, menyampaikan bahwa semuanya baik-baik saja. Tao Ti pun menjadi tenang, begitu pula dengan binatang buas di sekitarnya. Tepat pada saat berikutnya, pandangan Xiao Hui menyapu Tao Ti dan 3 binatang buas lainnya, melihat mereka lemah dan terperangkap di dalam kolam. Matanya langsung dipenuhi amarah, ekornya baru saja menyentuh air dan sudah sekuat itu, keempat binatang buas ini tenggelam di dalam kolam sepanjang hari, tidak dapat membayangkan siksaan yang mereka alami. Kemarahan di mata Xiao Hui semakin kuat, tiba-tiba melompat ke kepala Tao Ti, memanggil, pada saat yang sama menarik Tao Ti dan ingin menariknya keluar dari air. Binatang buas lainnya melihat tindakannya dan mulai berteriak lagi. Tao Ti tidak ditarik ke atas tetapi malah perlahan menggelengkan kepalanya. Xiao Hui tertegun, memanggil 2 kali dan tampak bingung. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh yang dalam di depan, itu berasal dari Kuiniu, yang lainnya menoleh, sepertinya Kuiniu mencoba mengatakan sesuatu. Setelah mengerang, seluruh tubuhnya tampak bergetar, dia tampaknya mencoba untuk berdiri. Hewan-hewan lain memperhatikan Kuiniu, ia adalah yang terbesar di antara mereka dan kekuatannya juga yang terbaik. Tetapi setelah ia berjuang beberapa saat, ketika ia tampak setengah berdiri dan setengah berjongkok, tiba-tiba di atas mereka, 4 sinar cahaya merah, seperti memiliki struktur, segera mengembangkan keempat binatang buas itu. Dan tubuh Kuiniu yang berjuang, hampir kehilangan semua kekuatannya, seperti bukit yang runtuh, kembali jatuh ke kolam, air menyemprot kemana-mana. Dalam pemandangan yang keras itu ia membawa jejak kehancuran. Dan yang lainnya dalam sorotan sinar merah, menampakkan rasa sakit di saat yang sama. Xiao Hui berdiri di atas kepala Tao Ti, juga berada di bawah sorotan sinar tetapi mungkin Xiao Hui tidak terkurung, tidak terpengaruh. Keempat sinar cahaya itu segera, di bawah cahaya merah yang berkedip-kedip, gumpalan energi spiritual berwarna putih, melayang keluar dari binatang buas dan diam-diam menuju ke atas. Melihat pemandangan ini, Xiao Hui tampaknya memahami sesuatu, mendongak, ketiga matanya membulat, dan mata ketiga itu berkedip dengan cahaya keemasan, sinar cahaya merah tua, melihatnya dari bawah,
Tampaknya berubah dari tebal menjadi tipis, secara bertahap naik, hingga akhirnya berasal dari sebuah kuali yang bahkan lebih tinggi beberapa zang dari panggung. Xiao Hui menatap tajam ke arah kuali itu, tiba-tiba dengan teriakan tajam, melompat ke atas, meninggalkan kepala Tao Ti dan menuju Kuiniu. Yang lain memperhatikan Xiao Hui, melihatnya meluncur di udara tetapi tubuhnya mengalami perubahan aneh, cahaya keemasan di matanya melonjak, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan tubuhnya juga memancarkan suara keras, seolah-olah tulang-tulangnya bergetar. Lebih dari jarak 1 zang, Xiao Hui melompat, saat mendarat di tubuh besar Kuiniu, tubuhnya sudah diselimuti lapisan cahaya keemasan, tubuhnya satu ukuran lebih besar dari biasanya tetapi ini jelas bukan akhir, Xiao Hui hampir tidak berhenti di Kuiniu, dalam pekikannya, dia melompat lagi, tubuhnya terangkat ke udara lagi, kali ini menuju ke pilar batu. Kali ini, saat meluncur, tubuh Xiao Hui berubah lagi. Jauh di dalam cahaya keemasan itu, muncullah permukaan cahaya merah aneh. Bercampur dengan cahaya keemasan itu, terdengarlah suara gemuruh monyet bermata 3 itu membesar, berubah menjadi seekor monyet besar yang tingginya beberapa zang. Ketiga matanya berwarna merah seperti darah. Taring-taring tajam muncul dari mulutnya. Sikapnya yang gagah, energi ganas yang kuat. Terdengar suara keras, Xiao Hui yang telah berubah menjadi binatang buas, menerkam pilar, seluruh pilar bergetar. Pada saat yang sama Xiao Hui tanpa ragu-ragu, melolong tanpa henti, dengan cepat memanjat. Pilar setinggi beberapa zang, di antara tungkai dan kaki monyet besar itu, kini hanya tersisa sedikit panjangnya. Detik berikutnya, tubuh besar Xiao Hui telah terbalik di atas panggung, dengan suara gemuruh mendarat di permukaan, ia mendongak ke arah kuali yang mengapung, lengan besarnya memukul dadanya, dan meraung keras. Raungan itu benar-benar dahsyat, memberikan perasaan perubahan pada wajah langit dan bumi, suasana gua yang sunyi, akhirnya benar-benar hancur. Raungan itu bergema jauh, cahaya merah gelap di udara bergetar, lingkaran cahaya di atas kuali juga bergetar, dan sinar merah, seolah-olah memiliki kecerdasan spiritual, mulai berputar di sini. Menghadapi formasi aneh dan benda tak dikenal itu, Xiao Hui menggertakkan giginya, wajahnya tampak ganas, mengangkat kepalanya dan meraung keras. Sesaat kemudian, ia melompat ke atas, terbang setinggi beberapa zang, bayangan merahnya surut dan ia tampak hendak menghantam kuali. Namun formasi ini bukanlah formasi yang sederhana. Saat Xiao Hui hendak menyerangnya, tiba-tiba muncul selapis cahaya merah. Saat Xiao Hui bertabrakan dengan cahaya ini, kekuatan dahsyat itu malah terserap dan Xiao Hui kembali mendarat. Dan tak lama setelah itu, formasi itu mulai membalas. Banyak cahaya merah gelap dan bayangan berkumpul, melihat dari jauh, kuali itu seperti matahari merah, ribuan sinar merah mengelilinginya, membentuk layar cahaya besar. Dan di atas layar ini, ratusan bukit merah perlahan muncul, masing-masing 3 ci kuadrat, suara gemuruh memenuhi seluruh gua, bukit-bukit merah meledak bersama, benda-benda bulat aneh yang mengerikan melesat keluar seperti gelembung darah, seolah-olah turun dari langit, seperti badai yang menargetkan Xiao Hui. Xiao Hui meraung ke langit, suaranya seperti guntur, cahaya keemasan dan merah menyala lebih terang, begitu mendarat, ia berguling, kelincahannya membuatnya tampak tidak berbobot. Ketika benda-benda bulat itu menghantam panggung, segera muncul lubang-lubang di panggung, suara juga terdengar. Tanpa menunggu Xiao Hui pulih, tabir cahaya yang mengerikan itu meneruskan serangannya. Beberapa bukit merah bermunculan lagi namun kali ini, masing-masing berukuran setengah zang besarnya, dan dengan sangat cepat, bukit-bukit itu meledak lagi dan sebagai gantinya muncullah bayangan kerangka merah, masing-masing memegang entah pisau atau pedang, atau menyemburkan cairan beracun dari mulut mereka, beberapa bahkan api atau es, sambil berteriak mereka menyerbu ke arah Xiao Hui. Pemandangan yang amat mengerikan, bagaikan berada di neraka. Angin kencang bertiup kencang di sekeliling gua, genangan darah mulai bergolak, keempat binatang buas juga tampak amat geram, raungan dan lolongan terdengar tiada henti. Di panggung, beberapa kerangka menerkam ke bawah. Namun Xiao Hui menghadapi mereka, wajahnya yang ganas tidak pernah berubah. Kedua tangannya memukul dadanya, meraung keras dan maju, menyerbu ke arah pasukan. Raungan dahsyat bagaikan ledakan guntur yang dahsyat merobek dunia. Xiao Hui menyerbu ke kiri dan membunuh ke kanan.
Lengannya yang besar melambai-lambai. Seketika kerangka-kerangka di garis depan terlempar keluar. Salah satu dari mereka mengayunkan pisaunya ke arah Xiao Hui. Xiao Hui memukulnya dengan tinjunya, tetapi pisau itu justru menebas tengkorak kerangka itu sendiri. Dengan sekali tendangan, Xiao Hui menendang kerangka itu jauh keluar, melewati panggung, dan masuk ke dalam kolam. Kerangka-kerangka itu melolong aneh, mengepung Xiao Hui tanpa rasa takut. Sesaat kemudian, bulu Xiao Hui dipenuhi 5 atau 6 luka, beberapa bahkan berubah menjadi hitam, jelas beracun. Di bawah rasa sakitnya, si monyet besar tampak makin marah, membalas dengan pukulan telapak tangan, bagaikan guntur yang bergemuruh, angin kencang menyapu, 3 tengkorak kerangka jatuh ke lantai dan bahkan berputar-putar, tubuh-tubuh lainnya menerjang maju beberapa langkah dan ambruk. Xiao Hui telah melumpuhkan beberapa kerangka namun ia juga menderita beberapa luka, luka-luka itu tampaknya memicu amarahnya, matanya bersinar merah, dengan raungan keras, ia menyerbu ke arah kerangka yang tersisa. Kerangka-kerangka itu pun menyerbu ke depan tanpa rasa takut. Xiao Hui menyerbu masuk dan langsung menendang salah satu di antaranya hingga berkeping-keping. Kemudian, dia merasakan sakit di punggungnya. Ada kerangka yang menebas punggungnya dengan pedang. Dengan suara gemuruh yang keras, Xiao Hui berbalik. Darah membasahi punggungnya. Kerangka itu tampak tertegun sejenak. Tangan besar Xiao Hui mencengkeram kerangka itu. Dengan suara gemuruh yang keras, dia melemparkannya dengan kuat. Kerangka itu menghantam dinding batu dan hancur berkeping-keping. Sebelum dapat melihat akhir dari kerangka itu, tatapan Xiao Hui berubah menjadi lebih ganas, berbalik dan menerkam, kerangka di sampingnya ditusuk dengan tombak, bahkan tanpa melihat Xiao Hui menangkapnya dengan tangannya dan menariknya, tanpa diduga kerangka itu juga ganas, menolak untuk melepaskan dan ditarik ke bawah, di udara masih berjuang untuk menusuk Xiao Hui. Xiao Hui bahkan lebih marah, mengangkat tombak dan mulai memutarnya. Suara angin segera terdengar, kerangka dengan tombak itu malah menjadi senjata di tangan Xiao Hui, beberapa kerangka di sekitarnya terhantam dan terbang keluar. Meskipun platform itu luas tetapi bagi Xiao Hui dan kerangka-kerangka itu seperti meja bundar, masing-masing mulai jatuh dari platform dan jatuh ke dalam kolam. Suara-suara itu terdengar tanpa henti, kerangka-kerangka itu mendarat di kolam, sebagian besar masih berjuang, mencoba melanjutkan misi mereka dan kembali ke panggung untuk bertarung. Namun sebelum mereka dapat menemukan pijakan mereka di kolam, bayangan-bayangan besar muncul di hadapan mereka. Formasi itu saat ini sedang sibuk melawan Xiao Hui sehingga sinar-sinar merah gelap telah disingkirkan dari mereka, meskipun energi spiritual mereka telah tersedot keluar tetapi mereka masih binatang buas kuno yang kuat. Papa, papa, suara renyah tak henti-hentinya, keempat binatang itu meskipun tidak dapat menggunakan kekuatan mereka seperti di masa lalu, tetapi mereka masih memiliki tubuh besar dan langsung membungkuk, menghancurkan beberapa kerangka. Binatang-binatang itu memiliki keluhan dan kemarahan yang besar, menghancurkan kerangka beberapa kali, terengah-engah dengan marah dan masih tampak tidak puas. Dan satu atau dua yang mendarat lebih jauh dan berhasil terhindar dari tertimpa, hendak berenang dan melarikan diri, binatang buas itu tiba-tiba berbalik dan masing-masing membuka mulut pemangsa mereka, menggigitnya dan menelannya. Binatang-binatang spiritual di bawah melampiaskan amarah mereka. Pertempuran sengit di atas masih berlangsung, beberapa kerangka telah terlempar dari panggung, menyisakan 3 atau 4, menebas Xiao Hui tanpa henti. Namun bagi Xiao Hui, ini bahkan bukan masalah, menyerbu di antara mereka dan segera melumpuhkan beberapa, menyisakan satu yang masih menerkam dengan ganas. Sifat ganas Xiao Hui bereaksi, bahkan tidak melihat senjata yang mendekatinya, dengan raungan keras menerkam, memukulnya dengan telapak tangan, membuka mulutnya dan menggigit tengkorak, menusuknya dengan taringnya. Kerangka itu bergoyang beberapa kali, lalu hancur berkeping-keping. Xiao Hui bangkit berdiri, mengamati keadaan sekelilingnya, merasa sangat puas, mengangkat kepalanya, dan meraung ke arah Kuali, kedua tangannya memukuli dadanya, sangat buas. Kuali di udara itu tampak tak terduga dengan kekuatan Xiao Hui, terhenti sejenak lalu cahaya merah mulai menyala. Kali ini sinar cahaya bersinar ke dalam, kuali itu perlahan berputar di antara sinar-sinar itu, mata wajah iblis di kuali itu tiba-tiba berkilau, seperti menjadi hidup, sangat buas. Akan tetapi, meskipun tenaga dalam kuali itu bergejolak, belati cahaya,
Kunci Qian Kun masih tertancap erat padanya, seolah tak terpengaruh oleh aksinya. Tak peduli seberapa sering sinar merah kuali itu menyerang beberapa kali, namun bagaikan paku di dahi iblis, menghalangi tenaga darah di sekitarnya untuk berkumpul. Dan ketika kuali itu sedang mengalami pergulatan batin, suasana pertarungan pun menjadi tenang untuk sementara waktu. Tubuh besar Xiao Hui berdiri di panggung, meraung keras ke arah kuali itu, menantangnya namun tak ada tanggapan darinya. Xiao Hui memperhatikannya dengan saksama selama beberapa saat, cahaya keemasan berkelap-kelip di dahinya. Tiba-tiba ia berhenti, seolah menyadari sesuatu, sambil meraung pelan, ia meraih sebuah kerangka yang patah dan melemparkannya ke arah kuali. Suara tajam menusuk bersiul, berubah melengking, kekuatan Xiao Hui berubah tak terkira kuatnya setelah transformasi. Meskipun cahaya yang menyelimuti kuali itu stabil dan mantap, tetapi untuk beberapa alasan, sebagian besar kekuatan kuali itu tampaknya digunakan untuk menyerang cahaya kecil itu. Lapisan cahaya luar awalnya stabil dan kemudian mulai goyang. Xiao Hui melihatnya dengan jelas, kepercayaan dirinya pun langsung meningkat, suara teriakan aneh terdengar bergelombang, tulang-tulang patah berhamburan seperti hujan dari bawah, menuju ke arah lembaran cahaya merah gelap itu. Semenjak formasi itu berdiri, tak pernah dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini, terutama saat menghadapi musuhnya yang ternyata juga seekor monyet. Walaupun Xiao Hui bukanlah seekor monyet biasa dan formasi itu sendiri juga sedang dilanda masalah internal, tetapi jika Tuan Hantu dan yang lainnya melihat ini, kemungkinan besar mereka akan muntah darah karena marah. Menyaksikan kuali itu berada di bawah serangan potongan-potongan tulang Xiao Hui yang geram, lembaran cahaya itu bertahan dan hampir tidak dapat bertahan, dan di kuali itu, sinar-sinar darah merah terus menyerang wajah iblis itu. Jelas bagi kuali itu, kunci Qian Kun, putih rupanya lebih penting. Dan di saat kritis ini, Xiao Hui yang dengan senang hati melemparkan benda-benda ke kuali tiba-tiba tertegun, ternyata tidak ada lagi yang bisa dilemparnya, semua tulang yang patah telah terlempar keluar. Xiao Hui dengan geraman marah, mendongak, melihat bahwa setelah berhenti, kuali itu tampak mengambil napas, tampak kembali menenangkan diri dengan perlahan. Xiao Hui menghentakkan kakinya dan menjerit, sangat marah, tiba-tiba menghantam lantai, betapapun kuatnya lantai itu tidak akan mampu menyerap kekuatan itu, batu-batu langsung beterbangan. Ketiga mata Xiao Hui menyala, menghantam lantai dengan keras, suara-suara pecah dan gemuruh terdengar, batu-batu beterbangan kemana-mana. Xiao Hui tanpa ragu-ragu, meraih batu-batu besar itu dan melemparkannya ke kuali lagi. Batu-batu yang keras itu lebih keras dari kerangka-kerangkanya, tulang-tulang yang patah akibat badai sebelumnya, kekuatannya bertambah 3 kali lipat dan amunisinya tak terbatas, bagai badai yang bergejolak melolong, lembaran cahaya yang baru saja stabil lagi dalam kekacauan, di bawah serangan batu-batu, dengan suara yang rapuh akhirnya bubar, menampakkan kuali itu. Xiao Hui yang melihat semua itu, berteriak kegirangan, bahkan keempat binatang buas di kolam darah, menjadi bersemangat dan berteriak bergelombang. Xiao Hui tanpa ragu, meraih batu terbesar di dekatnya, hampir sebesar manusia, sambil berteriak keras, melemparkannya ke kuali. Batu itu melesat bagai kilat, dengan kekuatan dahsyat, tanpa lapisan cahaya yang menghalangi, ia menghantam langsung ke kuali, menimbulkan suara yang erangan. Kuali itu berguncang hebat, sinar-sinar merah di atasnya langsung kacau balau, dan energi darah yang terkumpul di sekitar wajah iblis itu mulai surut, kuali kuno yang melayang damai di udara akhirnya diguncang oleh Xiao Hui. Namun mungkin juga karena itu, lampu merah di kuali itu menyala sepenuhnya, seluruh kuali itu tampak berubah menjadi merah, suatu energi yang besar dan misterius, akhirnya muncul lagi, dan sebagai tanggapan, belati, kunci Qian Kun, meledak dengan cemerlang. Bau darah pekat memenuhi ruangan, gua mulai bergetar, batu-batu berjatuhan dari dinding, bagaikan iblis yang terbangun, sinar-sinar merah meledak, dengan ganas mengawasi monyet di bawah. Gempa bumi dengan cepat membesar, seperti kekuatan dahsyat yang mengguncang seluruh pegunungan Majestic Fox, jauh dari kolam darah, markas besar Raja Hantu kembali diselimuti keputusasaan dan ketakutan. Di kediaman Raja Hantu, Ghostly dan Tuan Hantu tiba-tiba mendongak, bau darah yang pekat bahkan memenuhi kamar mereka, gempa bumi yang kuat di bawah mereka, dan setelah guncangan awal mereka, astrolab di depan mereka,
tampaknya dirangsang oleh suatu kekuatan, mulai mengalami beberapa perubahan. Dan lebih jauh lagi, di ruangan batu dingin, gempa dahsyat dan batu-batu yang berguling turun dari dinding di sekitarnya hampir mirip dengan gempa sebelumnya. Dalam skenario seperti neraka, Raja Hantu malah perlahan berdiri, ekspresi aneh di wajahnya, seperti kegembiraan liar, seperti kegembiraan, seperti kekejaman, seperti kelaparan, suaranya serak dan rendah, berbicara di ruangan kosong. Hari ini, akhirnya tiba. Dan di puncak gunung, Xiao Bai yang sedang berdiri menghadap angin pun ikut terkejut, gempa bumi terasa di bawah kakinya, tidak salah lagi, seluruh gunung ikut berguncang, hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya selama 1000 tahun, dan baru terjadi hari ini. Senyum mengejek tersungging di wajahnya, tiba-tiba sosok putihnya melayang, dia berjalan menuruni gunung, sambil melihat ke suatu arah, sepertinya menuju ke pintu masuk markas Raja Hantu. Terima kasih telah menyaksikan guys.